pengobat rasa rindu sebenarnya. Nah, bukan pada makanan itu sendiri. Iya. Nasi Padang. Awal-awal. Susah orang Sumatera merasakan langsung enak di Jogja, susah. Terutama gudeg, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tuh. Pencapaian kulinernya itu sebenarnya kalau dipikir lagi ya, nggak yang gimana-gimana juga gitu. Saat dia mahasiswa ya. Ya sama lah misalnya ketika dia kuliah di Jogja, paling kulinerannya itu ya terbatas. Dan mungkin salah satu level kuliner terbaik dia itu ya, jadi tipsnya nanti kalau ada wisatawan mau ke Jogja, cari aja kuliner di... Tapi kalau wisatawan tuh biasanya kan ada yang digetok harga gitu kan, Pak? Ada nggak sih pengalaman digetok harga gitu? Yogyakarta, kota yang gak luput dari wishlist orang-orang kalau lagi kepikiran mau healing. Apalagi waktu Nataru kemarin, itu ada 7 juta wisatawan yang datang ke sana. Nah, di Gong Story sore ini kita kedatangan Pak Akbar sebagai mahasiswa yang dulunya di Jogja juga dan masih sering wirawiri sana. Dan juga ada Mas Ali nih di sini. Mas Ali ini sebagai mahasiswa juga dulunya, tapi udah jarang ke Jogja ya, Mas? Udah jarang ke Jogja. Sore ini kita akan mengulik nih guys tentang apa sih kuliner yang menarik di Jogja gitu. Nih aku izin mulai ya Mas, Pak. Untuk di Jogja sendiri tuh sebenarnya dulu tuh kira-kira kuliner apa yang bikin orang-orang sering balik ke sana gitu, Pak? Oke. Jogja itu pasti yang dikenal kalau kuliner kan gudeg. Iya. Ya kan, gudeg itu dari buah nangka, ya kan. Kalau orang Jawa nyebutnya gori. Oh iya. Ya kan, kalau orang Jawa Timur nyebutnya tewel. Iya. Nah, kan ya. Jangan tewel, ya kan, sayur nangka muda gitu ya. Atau di Padang nasi Minang ya, nasi Padang ya. Nasi Padang. Itu kan ada sayur, kalau enggak singkong, nangka ya, gitu. Nah, kalau di Jogja itu gudeg namanya. Gudeg itu manis ya. Saya yakin dari 10 orang kalau mau berekspektasi untuk ngerasain gudeg, mungkin antara 5 sampai 7 orang kemudian itu kecewa. Bukan kecewa sih, lebih kepada di atas ekspektasinya ya. Oke lah, Jogja makanannya manis ya. Begitu dia coba, ternyata lebih manis daripada dugaannya. Saya yakin itu dari 10, 5 sampai 7 orang akan merasakan seperti itu. Akhirnya impresinya nggak dapet tuh. Nah, tetapi selain gudeg, Jogja mungkin apa ya, makanan angkringan ya. Karena beberapa kali itu muncul di scan film ya, apa namanya, nasi angkringan itu. Angkringan itu saya lupa nama panjangannya apa. Kalau di Solo namanya hidangan apa kemarin? Ada hidangan istimewa kampung kalau nggak salah ya. Nasi gitu kan. Hidangan istimewa kampung kalau nggak salah. Oh iya, benar-benar. Itu banyak pelaku bisnisnya itu, pebisnisnya atau pedagangnya itu sebenarnya bukan dari Jogja ataupun dari Solo, tetapi dari Mbayat, Klaten ya, kota di antara Jogja dan Solo. Tapi sebenarnya itu angkringan itu memang asalnya dari Klaten itu atau memang itu orang? Iya, orang Klaten. Memang orang Mbayat itu mayoritas bikin angkringan dan hik di Jogja dan di Solo gitu. Sama kayak Burjo. Sekarang Warmindo itu pasti orang Kuningan. Kuningan Jawa Barat ya kan. Ada dari Burjo, bentuknya Burjo dulu, bubur kacang hijau gitu, meskipun isinya Indomie ya, Indomie goreng, Indomie rebus. Nah, ini kuliner-kuliner inilah kelas mahasiswa ya kan ya. Nah, sebenarnya di Jogja itu juga banyak sekali kuliner yang sudah bukan level mahasiswa lagi lah, harganya juga tidak bisa disebut murah itu ya, tapi ya lumayan enak gitu ya. Kalau kuliner itu ada kelatak misalkan ya, sate kelatak. Paling terkenal kan kelataknya Pak Pong, ya kan. Di Jogja sini Pak Pong itu kan ada di Bantul ya. Kalau di kota Jogja juga ada, mulai dari apa ya, lupa saya. Kang Ipan yang di daerah, saya lupa, dekat RSUD kota Jogja lah. Terus ada apa ya,
gudeg Permata itu juga lumayan ramai. Kalau yang di Malioboro itu nggak ada yang unik lah sebenarnya, standar lah paling bakso apa dan pasti kebanyakan mungkin kena getok ya, kena apa namanya, kena harga mahal di sana ya. Nah di Jogja itu ada lagi yang terlupakan, nggak terlupakan sih apa ya. Soto ya, soto Jogja itu enak-enak menurut saya. Emang apa yang bikin beda Pak? Apa? Soto Jogja. Nah, kalau soto beda-beda itu memang khas daerah masing-masing. Kecenderungannya kalau Jawa Tengah itu sotonya pasti bening. Bener. Iya kan, sotonya bening. Kayak soto Boyolali, soto Jogja, soto Solo gitu ya. Itu pasti bening. Kalau Jawa Timuran lebih dikenal sotonya legit ya, kayak soto Madura itu ya. Terus soto Lamongan bening ya, kalau soto Lamongan ya. Soto Lamongan bening. Kudus bening apa enggak? Kudus tuh bening. Bening ya? Bening. Oh iya ya, bening ding ya. Soto apa yang satu ini namanya itu? Satu kayak balok kelapa itu namanya itu. Soto apa sih? Lupa saya. Soto tangkar atau apa itu. Nah, itu soto di Jogja itu dimakan pada pagi hari itu enak. Makanya saya kalau ke Jogja, kan rutin tuh hampiran ke Jogja ya. Hampir sebulan atau mungkin 2 bulan sekali gitu ya. Itu saya kalau nginep di hotel pasti saya ngambilnya kamar yang tanpa sarapan. Karena saya lebih memilih sarapan di luar yaitu beli soto. Soto pagi itu enak. Menunya porsinya nggak gede gitu ya. Terus kita juga bisa beberapa soto itu enak buat ngobrol lama gitu ya. Bisa sama teman-teman itu kalau udah ngode jam 6, jam setengah 6 nyoto Pak Sabar gitu kan, ada di Gedung Kuning. Ada soto Winong di daerah mana itu Kota Gede itu deket itu ada soto Kadipiro. Nah, ini terkenal nih yang di deket rumahnya ini budayawan MHN Unajib itu di jalan Wirobrajan arah ke apa itu ya, Gamping kalau nggak salah ya. Ya dari situ tuh ada soto Kadipiro yang asli ya. Yang soto Kadipiro 1, 2 itu sebenarnya ya orang nyebutnya KW ya. Sebenarnya ada yang aslinya tuh yang Kadipiro itu. Tapi padahal sama itu Pak. Apanya? Cuma cabangnya gitu yang KW. Nggak tahu, saya bukan cabang pokoknya ya mungkin karena laris terus ada Kadipiro 1, Kadipiro 2, saya nggak tahu detailnya, tapi itu tetap bisa jadi alternatif untuk apa namanya? Referensi kuliner kuliner soto pagi gitu ya. Karena kalau Kadipiro itu kalau jam 1 kayaknya udah mulai deh, habis deh. Setahu saya ya. Cepet ya. Terus yang lain ada apa itu sambal welut Pak Sabar. Nah, itu ada itu di daerah Imogiri, arah ke Jalan Imogiri ya. Itu ada apalagi ya, ada beberapa wader, saya lupa namanya, pokoknya Jalan Piyungan itu aneh sekali kuliner itu tuh. Pertama dia baru buka jam kalau nggak salah jam 9 pagi. Tapi jam 1 udah habis. Tidak boleh ya. Itu apa kulinernya? Wader. Iya, ikan. Dia di wader pinggir sawah lah. Aku nanti kalau di Google Map ada itu. Pokoknya di Jalan Piyungan lah. Itu jam 9 baru dibuka. Jam 1 waktu itu saya ke situ ya. Waktu itu tuh mungkin berapa tahun yang lalu sih. Tapi sekarang kayaknya masih gitu ya. Jam 1 tuh sudah habis, tidak boleh dibawa pulang. Harus makan di situ. Itu di pinggir sawah dia, bukan yang restoran mewah gitu, enggak. Gubuk kayak gubuk di sawah tahu kan, tapi gubuknya gede. Itu ada wader apa gitu saya lupa namanya. Terus apa lagi, soto, wader, welut. Kalau entok itu ada Pak Wit. Nah ini agak jauh nih, jalan Bantul terus sampai ke mana itu ya, Gereja Ganjuran kalau nggak salah ya. Ada Gereja Ganjuran itu sebelah kiri, itu dulu sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri jalan arah ke pantai tapi ya. Nah itu tuh ada bebek Pak Wit. Nah itu tuh entok sebenarnya ya, entok itu. Terus makannya ya cuman nasi, sayurnya itu daun pepaya apa daun singkong gitu. Sama mentok gitu. Iya, direbus. Sama mentok itu udah itu. Mentoknya digoreng ya kan ya. Biasanya kalau saya ke sana itu pesan dulu. Jadi
Mau Harus berangkat tuh pesen reservasi dulu, ya, Pak? booking dulu gitu. Reservasi. Pak Wid itu karena udah tahu ininya ya, nomornya ya begitu. Itu Kalau ke sana jangan 1 orang, 2 orang, Iya, rame-rame, rame-rame. 3 orang, 4 orang ya gitu tuh. Nah ya minimal 2 lah. Karena porsinya agak banyak Iya. juga ya begitu. Sayang kalau porsinya dikit. Kalau porsinya banyak akhirnya jadi cukup. Itu ada bebek Pak Wid. Apalagi ya kalau mie ayam, bakso standar lah ya. Iya. Di mana kalau mau apa namanya nggak move on dari makanan itu kan biasanya ada tuh orang Indonesia ini kan kurang kurang kreatif di dalam kuliner orang Indonesia itu. Contoh nih ketidak kreatifannya itu, kamu makan di hotel di hotel ya kan disuruh milih bingung. Nah, coba kita tes ya, kalau bingung bikin pesennya apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Pasti begitu. Saya selalu mengkritik tuh kalau ada orang tak ajak ke hotel gitu. Di hotel kan pasti mahal ya. Iya. Ngapain lu makan nasi goreng hotel mahal-mahal? Karena yang lebih murah lebih enak. Kalau mau di hotel ya udah signature-nya apa di situ gitu. Nah, sama di Indonesia juga sama. Di mana-mana kan bakso. Iya. Mie Misalkan ayam. mie ayam begitu kan ya di mana-mana ya begitu-begitu aja. Sejago-jagonya seenak-enaknya mie goreng Indomie goreng mie ayam atau nasi goreng itu ya gitu-gitu aja begitu ya. Kecuali kayak bakmi Jawa begitu ya. Orang Jakarta pergi ke Jogja cari bakmi Jawa, ada banyak itu. Iya. Ya kan yang seleranya macam-macam. Yang mungkin lebih otentik ya, Pak. Iya, jadi lebih otentik. Jadi nggak harus ke Jogja nyarinya nasi Padang. Ngapain? Maksudnya orang Jakarta ya. Orang Jakarta, orang Jabodetabek pergi ke Jogja nyarinya nasi Padang. Ngapain? Nasi Padang di Jabodetabek jauh lebih enak dibandingkan nasi Padang yang ada di Jogja. Benar. Jakarta tuh lebih enak kalau nasi Padangnya dibanding Jogja. Kalau Jogja ya pilihlah yang otentik di sana, bakmi Jawa tadi. Apalagi gudeg ya kalau mau gudeg ya. Iya. Atau tadi sate kambing yang warna Jogja, kelotok kelata namanya ya kan ya. Nah, itu. Terus mungkin yang dicari lagi di kuliner Jogja itu bukan lagi jenis makanannya, tetapi suasananya. Betul. Nah, kan suasananya kopi kelotok misalkan, Iya. itu kan paling terkenal tuh. Kopi kelotok itu dulu dikenalkan oleh para pesepeda. Nah, zaman Covid dulu kan orang sepedaan, terus istirahatnya di kopi kelotok itu karena dia Kaliurang kilometer 12 kayaknya hampir ya, hampir sebelum Pakem ya. Itu karena dia di pinggir sawah kan. Sekarang kan waduh antrinya minta ampun ya. Kopi kelotok itu ada kayak begitu. Sampai di Cisarua Bogor kan ada itu. Cisarua di Bogor Puncak itu kan ada kopi kelotok yang punyanya Bu Titik ya, Bu Titik Soeharto kan ya. Itu ya memang cabangnya gitu. Cabangnya di Jogja. Cabangnya di Jogja gitu. Ya sama lah gitu. Itu memang satu grup lah mungkin. Gitu kopi kelotok suasananya. Apalagi ya ada juga loh sate rusa itu ada. Di Jogja. Ada sate rusa. Di mana? Ada di daerah Sleman Barat lah. Oh. Gitu sate rusa Banyak itu. yang unik ya, Pak. Ada yang unik lah. Ada Banyak sih ya relatif lah Iya. ya. Nah, dibandingkan apa dulu gitu banyaknya. Sate rusa apalagi ada juga penyetan ikan sidat juga ada daerah Sleman. Apalagi ya? Ya gitu deh. Soto-sotoan itu mungkin dari soto daging, soto ayam gitu. Kalau di Jogja soto daging yang paling banyak lah. Tuh kalau yang kelas mahasiswa kan oseng-oseng mercon gitu kali ya. Ya saya sudah nggak tahu kalau yang level mahasiswa mungkin Mas Ali dulu yang yang bisa mengeksplor itu ya. Sekarang coba ke Mas Ali ya, guys. Mas Ali ini sebagai mahasiswa yang pernah ke Jogja nih. Dulu waktu mahasiswa kira-kira biasanya makannya apa nih, Mas, seharian? Jadi kalau kita mahasiswa ya, kalau Pak Akbar tadi banyak bicara kuliner hari ini, karena beliau masih sering-sering ke Jogja gitu ya. Nah kalau mahasiswa itu sebenarnya pilihannya itu ya, yang biasa di Jogja itu, terutama anak UIN nih, UIN Jogja itu 3. Pertama, kalau pagi itu jelas soto yang lewat tapi yang didorong. Iya. Itu juga sama soto bening tuh Pak, tapi yang lewat biasanya. Tapi kalau menjelang siang pilihannya 2. Kalau enggak kantin di depan kampus
atau burjo. Burjo. Kalau di Jabodetabek tuh ngomongnya warmindo. Nah, terus kalau malam ya pilihannya biasanya itu angkringan. Cuman angkringan bukan yang terkenal, yang apa ya, yang ada aja gitu. Nah itu mahasiswa-mahasiswa On the spot. On the spot. Jogja itu kayak gitu. Kayak Aku nggak tahu ya iya, kalau mahasiswa yang kayak misalnya di UGM gitu kan, atau misalnya di UMY, atau di UI. Ini kan level finansialnya pasti beda itu. Mahasiswa UIN, mahasiswa UGM, UII, UMY. Ya yang paling bagus atau yang harganya mahal pasti resto-resto atau warung makan yang di sekitar kampus UII. UII mahal. Universitas Indonesia kan memang terkenal ekonominya kan. Iya. Zamanku loh ya, itu UII, mungkin keduanya UMY atau daerah-daerah Babarsari itu. Oh, Atmajaya, apalagi ya? Sanata Dharma. Nah, itu mungkin harganya lebih mahal dibandingkan kampus yang di negeri ya, misalkan di UIN atau di UGM atau di UNY kayak gitu. Tapi sekarang kan hampir rata tuh mungkin UGM juga mahal juga kan begitu kan, jadinya ya sudah ter-up semuanya begitu. Yang legend-legend kan paling kayak apa namanya SGPC itu ya, siapa namanya? Saya aja jarang itu, Sugo Pecel itu loh deket kampus UGM itu. Yujum atau apa begitu ya kan ya. Itu kan ada apa, kalau orang yang dulunya mahasiswa misalkan di UGM atau di UNY gitu kan deketan, kampusnya deketan itu ya. Itu terus kerja di luar Jogja, apalagi di Jakarta, apalagi di luar Jawa gitu. Terus pergi ke Jogja pasti larinya adalah di sekitar kampus. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Betul. Di sekitar kampus. Jadi jauh-jauh datang karena udah lama meninggalkan Jogja, pulang Jogja sekitar kampus. Nah, kalau saya udah enggak. Tapi aku mau tambahin. Biasanya kalau orang yang dibilang sama Pak Akbar tadi, yang jauh-jauh terus datang lagi ke Jogja, biasanya dia merasakan level kenikmatannya itu udah beda gitu. Jadi pas mungkin dia membayangkan saat mahasiswa itu tuh kuliner yang enak lah gitu. Tapi ketika sudah berjelang lamanya tahun gitu ya, datang lagi udah nggak enak lagi tuh, kayak gitu tuh. Oh, kamu merasakan itu ya? Mungkin karena jadi makanan yang memorable gitu bagi dia kali. Nggak enak masalahnya. Malah jadi nggak enak. Dulu, ini enak banget tuh. Terus datang lagi, padahal sama gitu, udah nggak enak lagi. Kalau buat Mas Ali sendiri apa Mas makanan yang memorable gitu waktu jadi mahasiswa? Kalau aku ini ya, aku kan dulu memang awalnya dari Sumatera ya, dari Medan. Jadi yang paling memorable apa tadi? Pengobat rasa rindu sebenarnya. Bukan pada makanan itu sendiri. Iya. Nasi Padang. Awal-awal. Susah orang Sumatera merasakan langsung enak di Jogja, susah. Terutama gudeg, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tuh. Orang Sumatera yang mau berencana pergi ke Jogja untuk kuliah atau menetap agak 1, 2, 3, 4 tahun, nah itu siap-siap nih Mas Ali itu bisa diikutin tuh. Karena makanannya pasti lidahnya nggak cocok begitu. Harus adaptasi gitu kan ya. Orang-orang pesisir utara juga sama. Di Jawa pesisir utara, orang Jawa Timur, Jawa Timuran, Jawa Tengah pesisir utara, Jawa Barat Cirebon Indramayu ya. Itu begitu pergi ke Jogja dia akan bingung. Ini Mbak Dila kan juga sama ya. Pernah ke Jogja nggak? Bukan, maksudnya dia adalah golongan orang pesisir utara juga begitu loh. Dengan rasa manis mungkin agak cenderung kurang cocok begitu kan ya. Yang suka petis itu jarang langsung suka cocok sama ini. Suka petis toh? Saya kalau petis itu kan ada beberapa kan Pak. Iya, ada yang kadang tuh dari ikan atau dari apa, saya kurang cocok kalau yang dari ikan. Oh, yang cocoknya dari apa? Yang hitam, warnanya hitam tapi yang lebih ke manis, bukan yang ikan. Oh iya, tahu. Ya, yang hitamnya agak, yang ikan biasanya kayak agak coklat ya. Iya, lebih kental kan biasanya. Ya, biasanya yang suka petis itu kan orang Cirebon, orang Sidoarjo, kalau di Jawa Timur. Mana itu Rembang Rembang itu suka petis tuh ya kan. Itu ke Jogja itu agak wow gitu kan. gitu. Tapi memang kalau mahasiswa Jogja ya, memang pencapaian kulinernya itu sebenarnya kalau dipikir lagi ya, nggak yang gimana-gimana juga gitu saat dia mahasiswa ya. Ya sama lah misalnya ketika dia kuliah di Jogja, paling kulinerannya itu ya terbatas, dan mungkin salah satu level kuliner terbaik dia itu ya
ya kayak brand-brand kuliner yang sering kita kenal ini, kayak misalnya bebek Pak Slamet. Nah, yang paling segetar itu, Pak. Kalau yang kayak Pak Akbar bilang tadi, kayak Entok, Pak Wit gitu tuh. Iya. Wah, itu mahasiswa kayaknya Nggak sanggup. sulit tuh mendapatkan kuliner begitu tuh. Iya. Terpapar tuh jarang lah gitu kira-kira. Iya kan orang, jadi gini, terbatasnya itu bukan masalah dana saja. Waktu juga, Pak. Waktu ya. Kan kalau siang, mahasiswa lebih banyak di mana? Kampus. Di kampus. Nah itu kan nggak mungkin bisa mengekspor Jogja ya kan Iya. ya. Nah, kecuali mungkin sore atau malam hari. Paling banter malam ya kan. Iya. Kalau sore mungkin berkegiatan, apapun lah kegiatannya, yang berguna maupun tidak berguna gitu kan ya. Baru mengekspor jalanan malam keluar ya kan. Ya, akhirnya yang tersedia itu saja. Ya kayak entok Pak Wit nggak mungkin, bebek Pak Wit nggak mungkin didapetin malam hari. Kadang sore aja udah siang aja udah habis. Sore itu alhamdulillah kalau dapat gitu ya. Gitu misalkan nggak ketemu dengan begitu gitu ya. Nah, jarang kalau saya pergi ke misalkan welut, sambal welut Pak Sabar begitu. Saya nggak melihat itu wajah-wajah mahasiswa, yang ada wajah-wajah keluarga. Wajah-wajah keluarga gitu. Karena mungkin yang dicari suasana tadi ya, Pak. Jadi lebih ke mungkin pengunjungnya tuh lebih ke Mahasiswa, keluarga. maksudnya mahasiswa nyari suasana. Bukan tadi yang keluarga itu biasanya di tempat-tempat Iya, kuliner. proper aja, tempatnya Iya. proper untuk keluarga begitu loh. Biasanya luas, tempat duduknya ini. Kalau kafenya anak-anak muda kan kelihatan loh. Kursinya kayak ini apa namanya tuh. Mungkin kalau mahasiswa tuh lebih nyari yang ada wifi-nya, bisa buat sambil belajar. Ya, habis itu pasti ada wifi-nya. Kalau kita kan nggak peduli mau ada wifi atau tidak begitu. Tapi info-info kuliner yang hidden gem gitu, Pak Akbar tuh taunya dari mana sih? Ya pertama teman-teman saya yang stay di Jogja itu juga punya kompetensi itu ya mengeksplor mengeksplor kuliner-kuliner baru begitu ya. Jadi kan memang hidupnya kan dari warung makan satu ke warung makan yang lain karena kerjanya cuma ngobrol aja kan ya. Jadi salah satu referensi saya adalah teman-teman saya yang stay di Jogja. Yang kedua, sosial media lah. Saya sering itu menguji referensi sosial media itu dengan mendatangi Tempatnya langsung. kuliner itu gitu ya. Tak titikin dulu di Google Map. Google Map saya banyak. Google Map itu banyak, simpan, save dulu itu banyak banget. Jakarta ini paling banyak ya Jogja, Jakarta, Bandung, Surabaya begitu. Bahkan kota-kota yang tidak pernah saya datengin, tapi begitu saya dapat berandanya info kuliner itu saya titikin dulu. Jadi ketika saya datang ke kota itu saya udah ada tujuan cobain ini gitu kan ya. Contoh ya kota-kota di daerah Jalan Pantura di Jawa Tengah kita pasti sudah jarang itu mampir di daerah itu karena ada tol kan. Mulai dari Brebes terus Tegal, habis itu apa Pak? Pekalongan ya, Pemalang dulu ya, Pemalang terus Pekalongan dan seterusnya begitu. Itu jarang kita berhenti. Tapi saya sudah nitikin tuh. Titik kalau saya misalkan kepingin makan, saya kalau bisa itu anti dari makan di rest area tol. Nggak suka saya. Karena makannya itu aja masalahnya. Itu aja nggak enak, mahal. Gitu. Mahal sih nggak apa-apa, asalkan enak gitu loh ya kan ya. Sudah nggak enak, mahal itu kayak kurangin. Jadi kalau di daerah tadi yang saya sebutkan itu mulai Brebes, Tegal itu saya akan keluar tuh. Saya akan keluar. Sudah ada referensinya itu di sosial media yang kemarin-kemarin itu saya titikin itu. Nah di Jogja juga begitu, saya banyak sekali itu titik-titik yang dulunya saya belum tahu begitu kan. Oh ini ada kuliner yang baru, kayak sate rusa itu saya sebenarnya belum pernah itu. Yang di Jogja itu. Iya, tapi sudah sering itu kan, dan itu tidak selalu ada. Memang harganya mahal. Tidak selalu ada stoknya gitu loh. Nah, jadi nggak ready gitu sebenarnya gitu. Jadi di Jogja itu selain kita mendapatkan referensi dari kawan, referensi dari sosial media, kita juga kalau mau on the spot gitu ya, jalan, lihat, berhenti, nah itu juga coba gitu biasanya juga enak gitu ya, terutama di daerah-daerah yang di luar kota.
Di luar kota Jogja ya, misalkan kayak Kulon Progo, terus Gunung Kidul ya kan ya, Bantul, Sleman begitu ya. Itu cukup worth it lah untuk dicoba begitu ya. Ada banyak apa namanya, spot-spotnya itu ada banyak. Kayak Gunung Kidul itu, wah ini menurut aku, saya aja paling ngeksplornya cuman apa ya, nasi merah bajiran namanya. Di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul, di daerah Semanu. Nah, itu Semanu. Iya. Itu Boleh dijelasin nggak tuh Pak, apa Jauh. tuh nasi merah tuh bedanya kayak gimana? ya makan biasa sebenarnya, makan kayak lodeh begitu, kayak kelotok gitu, tapi di situ yang unik apa, yang otentiknya, nah, itu adalah nasi merah. Apa otentiknya? Apakah beda dengan nasi merah yang lain? Enggak, sama aja. Cuma nasi merah di situ dari dulu adalah nasi merah hasil panennya keluarganya Mbah Jiran itu. Oh, tanam Gitu. sendiri berarti ya. Dulunya begitu. Kalau sekarang apakah tanam sendiri saya sudah nggak tahu. Karena saat saya kerja di majalah Tempo itu pernah, di koran Tempo itu pernah saya tulis sebagai salah satu tujuan wisata kuliner di Jogja. Nasi merah Mbah Jiran. Bisa di-search di Google. Iya. Mbah Jiran itu langganan Sultan. Konon katanya Sultan kalau makan ke Gunung Kidul salah satu tempatnya makan di situ. Itu menarik berarti itu. Nah, nasi merah Mbah Jiran. Bisa jadi referensi. Ya? Jauh tapi dari kota Jogja ya. Jauh Gitu. Gunung Kidul soalnya. Kalau ada tujuan ke Gunung Kidul, nah itu bisa dicoba itu nasi merah Mbah Jiran pinggir jalan. Nah, gitu. Tempat bakso mahasiswa biasanya ke Semanu tuh. Iya. Bener. Bakso. Tapi kalau wisatawan tuh biasanya kan ada yang digetok harga gitu kan Pak? Ada nggak sih pengalaman digetok harga gitu? Kalau di Malioboro mungkin ya, moga-moga sekarang udah enggak. Katanya sih sudah banyak yang kena sanksi sosial ya, orang-orang yang getok gitu. Biasanya orang yang jualan getok begitu tuh juga bukan orang Jogja loh. Ya, saya bilangin orang Jogja ini. Gitu. Bukan orang Jogja. Tapi kalau kayak Pak Wi dan sebagainya, terus Nak Ulut, Pak Sabar, siapa lagi yang lain begitu, nggak bakal kegetok kalau ke situ. Dia tidak akan membedakan antara orang yang sering ke situ dan mungkin jarang ke situ. Mereka udah tahu itu. Tapi kalau di titik-titik wisatawan yang ramai ya, Malioboro lah begitu. Iya bener. Wah itu sudah. Itu apa namanya, tapi Lebih sulit sering juga terjadi ya Pak? sering terjadi itu getok itu dimanapun sih sebenarnya, nggak hanya di Jogja ya. Biasanya kan yang kayak gitu tuh terminal, ya nggak, kereta api sih sudah mahal dari sononya ya. Makan di stasiun nggak ada yang murah ya. Nggak ada sekarang. Nggak ada, bandara juga ya. Nah itu sudah kena digetok sama otoritasnya. Kalau aku tuh pernah ada pengalaman, dan ini masih mahasiswa Pak, tahun 2013-an. Iya. Saat itu ada proyek survei lah, katakan mahasiswa ini kan mahasiswa sering disuruh survei. Kan lumayan tuh, dapat uang banyak lah. Ibaratnya kerja seminggu dapat duit 2 kali bahkan 3 kali dari uang bulanan yang dikasih orang tua. Ya udah kan punya banyak duit nih, banyak duit. Makanlah kita kan sama teman, aku berdua sama teman, bakmi di dekat Tugu Jogja itu. Bakmi dekat Tugu Jogja. Oke. Dia ini emperan aja, bukan yang ada itunya. Iya. Aku ingat banget karena sesama orang Sumatera makan tuh kan sambil ngomong lah logat Sumatera segala macam. Pas mau bayar saat itu tahun 2013, aku nggak tahu ya itu digetok apa nggak. Cuma menurut gue itu mahal gitu. Satu porsinya tahun 2013 25.000 bakmi Jogja. Oh, oke. Mahal nggak itu kira-kira? Itu digetok nggak namanya tuh? 25.000 tahun 2013. Bakmi. Iya. Saat itu ya, maksudnya, dan dia emperan aja. Ya bukan mungkin yang kena ketok gitu mungkin. Nggak terfikirkan ya harganya segitu Mas, karena tempatnya juga di Expect-nya berapa expect-nya? Ekspektasinya berapa? Ya expect-nya saat itu ya 15.000. Iya. 2013 itu di Jogja makanan 15.000. Itu udah lumayan lah. Cuman karena saat itu lagi banyak duit nih, jadi ya udahlah santai aja gitu. Oke. Tadi ada banyak banget nih teman-teman destinasi, rekomendasi tempat-tempat makanan yang bisa kalian kunjungin. Nah dari banyak rekomendasi tadi, kira-kira
Boleh dong Pak, Mas satu hidden gem mungkin yang disaranin nih ke teman-teman. Hidden gem kuliner. Kayak yang harus banget dicobain kalau ke Jogja. Ya, ini kalau untuk mahasiswa yang levelnya mahasiswa yang budgetnya terbatas gitu ya. Iya. Budgetnya terbatas, cari aja di kota-kota Jogja ya, tapi di luar Malioboro, di sekitar Tugu Jogja misalkan, di sekitar mana lagi ya? Kalau mau ke daerah itu kan, misalkan titiknya Malioboro nih, ya kan ya. Kamu kalau sebelah lor utara itu ada Tugu Jogja. Nah, dari daerah sekitar di Tugu Jogja radius ya 3-4 kilo lah ya. Jalan kaki aja, nggak usah merasa capek gitu ya. Itu ada banyak kulineran bakmi Jawa yang mungkin hanya orang Jogja doang yang tahu gitu ya. Gitu. Tapi itu enak, itu otentik gitu kan. Kayak di mana ya? Kalau tahu Mirota Batik ini nggak kamu? Mirota Batik. Dulu namanya Mirota Batik Jogja itu. Mirota Batik. Mirota Kampus. Mirota Kampus tahu. Mirota Kampus yang arah di UGM itu yang arah ke Literan ya itu namanya ya. Lupa, yang ke SMA 6 itu loh. Itu kan sekarang satu arah tuh ya. Sekarang satu arah, dulu kan 2 arah tuh, satu arah. Dan di situ ada SPBU tuh. SPBU ya. Nah, di baliknya SPBU itu, ya, berarti kita parkirnya di SPBU. Di SPBU itu ada, saya dikasih tahu Mas Nur nih, orang Jogja ya, teman saya orang Jogja. Nah, itu ada bakmi Jawa Mbah Hadi atau Pak Hadi gitu. Itu beneran hidden gem menurut aku. Jadi kita makan di pinggir sungai. Itu kan sungai itu. Oh. Itu kan. Jadi kalau dari jalan dari tempat UIN kan, kalau ke arah Tugu Jogja kan lewatin sekali dulu toh. Iya. Nah, itu tuh jadi di pinggir itu. Jadi SPBU-nya itu memang jaraknya dekat dengan daerah das itu ya, daerah aliran sungai kan. Nah, di balik SPBU-nya itu kalau kita parkir ya parkir di SPBU. Mau Mbah Hadi gitu kan ya, pasti orang nunjukin sana gitu. Itu ramai juga. Itu bakminya asli itu, selera Jogja banget itu. Nah, itu monggo dicoba. Itu kan ya yang suka. Saya kalau saya sendiri itu ya angkanya 7 lah. Saya lebih suka bakmi yang di tempat lain sih Mas Ian gitu. Tapi itu cukup lumayan, cukup menarik juga untuk dicoba bagi orang yang dari luar Jogja. Mbah Hadi. Terus kalau di daerah mana ya, Kang Ipan itu sebenarnya ya jauh juga sih ya dari Malioboro ya. Ya di daerah-daerah situ tuh masih banyak loh. Kayak bakmi Jawa. Terus ada kalau Lata itu ada deket kampus di UIN ya. Arah ke IKPN kalau nggak salah. Daerah kampus itu bagi orang-orang Jogja yang mungkin lagi ngunjungin kawannya kuliahnya di YKPN dari Mabarsari itu. Nah, itu ada nggak usah jauh-jauh ke Pak Pong, ada sate kelatak Mas Jide kalau nggak salah. Mas Jide itu harganya masih bisa lah kalian kejar itu ya. Nah, itu untuk orang-orang mahasiswa yang kantongnya mungkin terbatas. Ya, atau yang non mahasiswa tapi tetap kantongnya terbatas. Itu bisa jadi referensi. Angkringan ya, angkringan jauh-jauh dari mana itu, angkringan di Tugu gitu, mahal itu. Di luar itu masih murah. Cari aja itu, dapet lah pokoknya. Yang pinggir jalan yang datang itu biasanya langganan itu ya kan ya. Jarang yang mahal. Kecuali di daerah Malioboro itu memang mahal-mahal kalau yang sudah nyebutnya angkringan itu ya. Tapi kalau di luar itu saya kalau nyari angkringan itu saya nyarinya yang jahenya direbus. Kenapa tuh Pak? Beda? Beda? Biasanya lebih lengkap. Lebih lengkap, mempertahankan konvensional tradisi lama. Nasi Pak, jahenya ada nggak yang direbus gitu? Nah, itu biasanya agak lengkap angkringannya. Tapi kalau yang dia sasetan, biasanya sasetan ya sekarang ya. Jahenya sasetan gitu ya, saya cari yang lain. Biasanya kalau yang angkringan begitu tuh angkringannya ada sambelnya, ada apanya begitu ya, ngasih gitu kan, nggak instan banget lah. Kayak gitu tuh banyak ditemukan
masih di kota Jogja itu. Nah, kalau yang levelnya kantongnya tebel ya seperti tadi itu udah datang aja itu. Pasti belum pernah toh sambal welut. Iya. Ya apa? Iya sambal welut, Pak Sabar, terus ada wader tadi, apa namanya? Bebek pawit. Nah, apalagi banyak kopi klotok itu monggo di atas. Mau lagi di atas lagi ada sate Donal Pak Min. Di kali urang sate Donal itu sate bebek. Iya. Sate bebek begitu ya. Terus apa lagi ya? Piklotok, kelatak itu di mana-mana sebenarnya harganya juga agak lumayan ya. Karena kan dulu kita mahasiswa nggak pernah makan sate kelatak ya. Kecuali wisuda, Pak. Kalau zaman anak 2000-an kayak saya ini kuliner yang achievement itu ya. Kalau punya duit gitu atau merayakan sesuatu dulu mungkin karena saya aja kali ya KFC. KFC dulu tahun 2000-an ya begitu kan happening tuh ya KFC itu kan happening. Tugu itu bukan sebelah kiri. Bukan ya? Depanmu Win. Oh, udah nggak ada sekarang ya. Nggak ada. Dekat museum apa Avandi ya itu ya? Iya, sampingnya. Ya kan ya. Avandi atau Abdullah itu? Avandi ya. Museum Avandi. Gitu. Ini masih banyak kok apa namanya? Kulineran di Jogja yang hidden gem. Gitu. Kalau Mas Ali mungkin kalau punya Mas Ali yang lain. mungkin Mas ada rekomendasi nggak nih buat teman-teman? Kalau aku ini sih, mungkin nggak bisa nyebutin namanya apa ya, cuman titiknya aja mungkin. Jadi menurutku salah satu yang mungkin wajib bagi orang yang mau wisata ke Jogja, kulineran itu cari di daerah Kaliurang. Ini pokoknya perigaan, bakar iga, konro. Wah itu Kaliurang top tuh. Banyak di situ. Berarti di situ banyak anak Makassar kuliah di UII berarti. Saja. Itu mulai dari yang bakar, yang macam-macam lah pokoknya, digoreng, yang dioseng-oseng mungkin, itu banyak gitu di daerah Kaliurang situ. Kaliurang. Jadi tipsnya nanti kalau ada wisatawan mau ke Jogja, cari aja kuliner di Kaliurang Jogja, muncul itu. Ini ada satu lagi nih saya kelupaan ya, hidden gem lagi. Super hidden gem kalau ini. Di Jogja ini. Jogja, Sleman, tapi bukan di kota di Sleman ya, maksudnya Sleman. Kalau sahur ini bentar lagi kan puasa nih, ya kan ya. Mahasiswa-mahasiswa nih ya, atau yang sedang di Jogja, kalau mau sahur ada namanya pawon Mbah Sopo ya, tak liatin dulu ya. Namanya bubur pawon Mbah Sadio. Itu kalau nggak salah ya, bukanya jam 11 malam. Jam 11 malam baru buka. Makanya nih kan, makannya apa kan bukan di tenda gitu, makanya di pawonnya dia. Tahu pawon kan, dapur. Orang Jogja kan belakang itu dapur tuh. Ya udah makan di dapur itu. Sebenarnya di Jawa itu banyak yang kayak begitu aslinya itu. Saya juga meskipun saya bukan orang Jogja ya, di tempat saya di daerah Lumajang itu kita dulu beli pecel ya, beli pecel itu ya bukan yang jualan itu habis dimasak terus ditaruh di placement di apa namanya itu outlet dia gitu ya, apa namanya itu apa sih namanya gerobak atau apa begitu, enggak ya di pawon itu. Jadi orang itu pada ngantri di dapur itu, pawon itu dapur ya. Jadi kita masuk ke dapurnya orang, diambilin bubur, ada bubur apa namanya itu yang buat orang sakit itu namanya bubur sumsum ya. Sumsum. Nah, pawon Mbah Sadio itu sama kayak gitu Mas Ihan. Jam 11 malam kalau mau sahur jam 2 jam 3 di sana masih buka. Itu di daerah Sleman. Slemannya Ring Road apa itu barat yang belokan itu yang arah ke Jalan Magelang ya, itu. Pokoknya daerah-daerah situlah. Apa sih aku lo Cebongan atau apa ya begitu ya. Lapas Cebongan. Ya, di situ tuh banyak sekali sekarang. Di Cebongan itu banyak sekali hidden gem yang mahasiswa, kelasnya mahasiswa atau kelas menengah ke bawah begitu ya, itu banyak. Klotoknya juga ada di situ, lumayan banyak itu. Dan tempatnya masih enak. Iya. Tempatnya masih enak, masih asri, sawah apa gitu. Daripada kota Jogja ya. Kalau punya budget untuk transportasi ke situ. Jadi temukan itu ada apa
bubur pawon Mbah Sadio. Bubur pawon bahasa dia. Nah, itu salah satu referensinya. Mungkin kalau untuk soto ya, daerah lagi. Cari di daerah Kalasan menurut. Oh iya, iya bener Kalasan Itu memang mungkin sotonya mungkin ada yang lebih enak, tapi suasananya. Suasananya iya Iya, Kalasan ya. Kalasan. Kadang tuh emang suasana bikin makanan lebih Iya. enak ya. Kalau Iya, beruntung, itu kita bisa lihat gunung lagi, Merapi. Iya. Dari Iya. Kalasan. Merapi deh. Iya. Nah itu. Terus ada lagi nih, ini gudeg. Dari arah UIN, Jogja, menuju ke arah UAD. Itu ada di pinggirnya itu sekitaran UAD itu ada gudeg, tapi dia masuk gang nanti. Nah biasanya ciri-cirinya itu udah kita nyampe di titik itu, mobil pada parkir tuh di jalan itu. Tapi nggak ada orangnya masuk ke gang makan gudeg ke itu. Iya, Nah, iya. itu. Ada juga kalau tadi kan membahas tentang puasa nih Pak. Kalau gudeg tuh ada gudeg subuh juga ya? Kalau di Jogja tuh. Harusnya ada, karena saya masih sering dulu makan gudeg itu pagi hari. Pagi hari itu kayak kita makan, kalau di orang sini makan apa sih, bubur ya? Bubur. Di sana itu di pinggir jalan itu kita, kalau saya misalkan begadangan begitu ya, habis subuh baru pulang begitu, mampir situ makan dulu, pulang langsung tidur gitu kan ya, di pinggir jalan misalnya. Itu murah kok itu. Malam juga ada deh kayaknya deh. Iya. Malam Tapi juga ada. tau nggak Badila, fenomena atau awal kayak orang kan kok pagi-pagi dini hari makan makanan berat gitu, kayak gudeg apa, itu tau nggak kenapa? Saya baru baca juga tadi Pak. Kenapa? Itu sebenarnya makanan buat orang yang bekerja di pasar Oh ya, bisa dini hari. Jadi makanya kalau di sekitaran pasar itu rame. banyak spot-spot makanan begitu. Kalau di Jakarta gultik, Nah iya, gultik, apalagi sate taichan. tai-tai-chan. Rame ya. Iya iya iya. Nah itu teman-teman, tadi ada banyak sekali rekomendasi makanan-makanan yang bisa kalian kunjungi nih ketika ke Jogja. Nah buat pembahasan kita kali ini mungkin cukup sampai di sini. Teman-teman kalau mau tahu pembahasan kita yang menarik selanjutnya bisa terus pantengin Gong Story.